Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali di Perspektif Talk, tempat kita belajar dari berbagai macam sudut pandang. Narasumber kita pada hari ini ada Gus Surya, nama lengkapnya Ide Bagus Gede Surya Pradanta, seorang tokoh yang saya anggap sangat-sangat memiliki wawasan yang luar biasa dan bijaksana. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran tentang agama Hindu, dan kita akan bahas mulai dari Indonesia, apa saja keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia, sampai nanti akhirnya bagaimana budaya dan agama Hindu itu di Bali gitu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan saya yang pertama. Mohon Gus Surya diceritakan tentang bagaimana sih sejarah kepercayaan Tuhan itu ada di Indonesia sih pertama kali ya. Silakan. Ya, Om Swastiastu pada pemirsa sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu di tengah masa Covid ini. Semoga bisa selalu menjaga kesehatan, terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Sesuai dengan yang disebutkan tadi, pertama-tama saya ingin sampaikan dulu bahwa oleh karena ini frame-nya adalah perspektif. Yes. Perspektif itu kan sudut pandang ya. Ya. Jadi di sini saya akan membahasakan apa yang saya ketahui itu dengan bahasa keseharian, lebih ke sana. Dan juga mungkin akan dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman empiris, karena hal tersebutlah yang nanti kurang lebihnya banyak memberikan wawasan bagi saya dan untuk membentuk sudut pandang saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah itu, tapi tidak mengurangi makna dari apa yang saya jelaskan, bahwa apa yang saya sampaikan nanti adalah bersumber dari beberapa literatur yang pernah saya baca, untuk memperkuat sudut pandang yang saya miliki. Ya. Pertama tentang konsep ketuhanan Ya. di Indonesia. Sebenarnya yang perlu saya sampaikan di sini, pertama, sebelum adanya agama di Indonesia, itu yang ada adalah praktek spiritualisme. Oke. Kenapa disebut spiritualisme? Karena spirit itu adalah roh, ya. Spirit itu adalah roh, jiwa. Jadi yang lebih ditekankan adalah bagaimana penghubungan jiwa dari alam transenden menuju alam imanen. Alam nyata menuju alam yang tidak nyata. Oke. Nah, itu hubungan spiritual itu aktivitas spiritualisme sebutnya. Belum dikenal istilah agama. Belum kenal. Ya. Jadi praktik spiritualisme di Indonesia itu ada beberapa bentuk. Yang dikenal di Indonesia adalah 3. Pertama itu ada animisme, lalu kemudian dinamisme, dan ketiga adalah totemisme. Totemisme. Oh, totemisme. Ya. Jadi praktik spiritualisme ini itu sejak dulu di Indonesia, itu bahkan di dunia ini, itu sudah ada. Contohnya 3 tadi itu. Dan jadi belum dikenal istilah kitab suci, belum dikenal istilah resi, belum dikenal istilah nabi, belum dikenal istilah awataran, belum. Karena masih praktik spiritualisme itu hubungan personal antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan lingkungan. Dan animisme, dinamisme, dan totemisme ini diawali dengan animisme terlebih dahulu, baru dinamisme, atau berjalan berbarengan? Beriringan ya. Oke. Jadi kalau dulu manusia masih disebut manusia purba gitu. Ya. Nah, itu kan ada 4 peradaban. Nah, zaman batu tua itu Paleolitikum. Zaman batu Madya itu Mesolitikum. Zaman batu muda itu namanya Neolitikum. Zaman batu besar itu namanya Megalitikum. Nah, produk yang dihasilkan masing-masing zaman ini terkait dengan spiritualisme juga awalnya itu tercipta pada zaman Neolitikum, zaman Neolitik. Karena apa? Karena manusia pada zaman itu tidak lagi konsentrasinya berpindah-pindah atau berburu, tetapi sudah sebagian ada yang menetap. Sebagian ada yang menetap. Nah, ini terkait juga dengan aktivitas keseharian seperti
bertani, berladang, itu udah di tempat yang tetap. Jadi kalau dulu mereka nomaden, sekarang sudah food producing sekarang. Dulu mereka kan food gathering. Ya, berpindah untuk sekarang mencari makan. sekarang food producing. Dari food producing inilah muncul budaya agraris. Nah, budaya agraris inilah yang memicu aktivitas spiritual seperti tadi. Oh, iya. Jadi kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan memang salah satu keyakinan tertua di dunia ini adalah selain animisme dinamisme adalah totemisme. Totemisme. Keyakinan tertua di dunia. Dan pada saat manusia mulai mengenal entitas di luar dirinya secara spirit, itulah yang disebut dengan animisme, dinamisme, totemisme. Apakah tiga itu merupakan sebuah perbedaan kepercayaan atau gimana? Gininya yang berbeda, perspektifnya yang berbeda. Kalau sekarang kita bahas satu-satu ya. Ya, silakan. Animisme dulu. Animisme itu adalah kepercayaan dengan adanya roh. Ya. Roh. Percaya pada roh, terutama roh leluhur. Iya. Animisme. Oke. Jadi animisme ini praktiknya adalah bagaimana sembah kepada leluhur dilakukan oleh keturunan yang masih hidup. Itu pada prinsipnya. Nah, kenapa ada keyakinan seperti ini? Karena pada saat itu manusia mulai menyadari adanya konsep life after death. Jadi hidup setelah mati. Dan hanya dalam praktek-praktek penguburan manusia purba zaman dahulu ada bekal kubur namanya. Bekal kubur. Bekal kubur berupa gelang, cincin, bahkan ada tapi ada binatang peliharaannya juga dikubur bersama kan. Nah, itu tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia nih kan. Nah, di Mesir contohnya kucing ikut dikubur bersama tuannya kan. Nah, itu animisme itu konsepnya adalah bagaimana menghormati roh leluhur yang sudah meninggal oleh orang yang masih hidup. Karena diyakini adanya perjalanan kehidupan setelah kematian. Kan. Nah, praktek pemujaan roh leluhur ini cirinya adalah dapat dilihat dari praktek penguburan. Penguburan manusia zaman dahulu itu seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan bekal kubur, ada yang menggunakan topeng juga. Kalau orang-orang berpengaruh biasanya digunakan topeng wajahnya karena tidak boleh sembarang dilihat orang. Karena itu keyakinannya dia. Dan ini hampir di seluruh dunia ada budaya penguburan mayat dengan topeng, karena saya sendiri pernah melihat itu di Bulgaria. Saya kebetulan melihat di museum arkeologinya ada memang raja pada zaman itu sebelum Masehi penguburannya menggunakan topeng emas. Nah, itu adalah praktek kepercayaan terhadap adanya roh leluhur. Sekarang di Indonesia praktek kepercayaan dengan roh leluhur ini kalau boleh dibilang hampir sebagian besar seluruhnya suku di Indonesia itu mempraktekkan kepercayaan ini, animisme. Contoh kalau misalnya di Toba, suku Batak Toba. Nah, ini wenten kepercayaan kepada roh leluhur. Nah, terus kemudian suku anak dalam di Jambi itu kan salah satu ras proto Melayu yang paling tua di Indonesia. Nah, itu ada di Pulau Nias, suku Nias. Terus di Palembang juga ada. Sekarang masih berlaku. Prakteknya masih. Tetapi terus, agamanya beda. Bukan. Bukan lagi secara spirit dia tetap melaksanakan itu. Cuman agama baru sekarang masuk entah apa yang dipeluk itu kan bisa berbeda-beda gitu. Tapi spirit ini tetap ada. Itulah yang disebut, kenapa itu disebut spiritualisme. Aktivitas spiritual. Karena apapun agama yang memayungi dia, aktivitas ini tetap berjalan. Itu spiritual. Maka spiritual sebenarnya lebih luas dari agama. Nanti kita bahas itu. Nah, terus kemudian di Kalimantan itu ada namanya praktek penguburan namanya tiwah. Tiwah itu artinya bagaimana memindahkan roh leluhur dari kuburan ke rumah masing-masing. Terus ada juga mak nene di Sulawesi, di Toraja. Nah, mak nene itu bahkan mayat leluhurnya di mumi. Nah, dinaikkan di tebing, dikubur di tebing. Penguburan tebing di Indonesia salah satunya ada di Toraja. Nah, di tebing itu setiap berapa tahun sekali, mungkin tiap tahun ya ada keturunannya datang sampai di kuburan leluhurnya. Mumi itu dibuka lagi, kotak muminya itu dibangkitkan, muminya dibersihkan.
diganti baju yang baru, diparfumkan, bagaimana diperlakukan seperti masih hidup gitu. Apa keluhan keluhan keturunannya itu disampaikan pada leluhurnya, ada doa, ada harapan dan sebagainya, biasa gitu. Lalu di Papua, dengan tiang tugas di Papua, kebetulan kemarin dapat riset itu juga ada kepercayaan yang namanya karwar dari masyarakat Biak. Nah itu di Papua itu ada 4 jenis patung leluhur, patung yang dipercaya sebagai roh leluhur, perwujudan roh leluhur. Ada karwar di Biak, terus ada Mbis, terus ada Mbitoro, patung Mbitoro, dan ada patung Doreri Uno di Sentani. Salah satunya karwar itu, mereka percaya bahwa setelah orang terkasih meninggal atau kerabat meninggal, itu ada digelar upacara untuk mengambil roh dari orang yang mati di kuburan, dipindahkan ke dalam kayu atau patung. Nah sehingga patung inilah disebut patung leluhur, dalam bahasa Biaknya karwar. Nah ke budaya seperti itu adalah warisan dari animisme yang hidup sampai sekarang. Di Bali jangan dibilang lagi, buktinya ini Pelinggih Rong Tiga adalah bentuk pemujaan leluhur ala orang Bali gitu. Di mana spirit dari roh, artinya spirit dari leluhur yang dibawa ke Pelinggih ini bukan benda jasmaniahnya seperti tulang, tengkorak, itu bukan itu diambil, tapi spiritnya. Makanya Pelinggih di Puspa, dan setelah nak majar-ajar ke Pasir, kan Puspa kini ada gadang Puspa, itu rohnya ditarik ke sini ring. Jadi setelah mengukur ke atur kini pemukuran ring Rong Tiga. Makanya Pelinggih Rong Tiga ini adalah bentuk real pemujaan roh leluhur yang merupakan warisan dari keyakinan animisme. Dan semua ada ceritanya sebenarnya, cuma kita tahu atau tidak saja. Jadi itu yang bisa kita jelaskan tentang singkat ya, secara umum singkat. Misalnya nanti kalau ada pertanyaan nanti kan bisa disampaikan di email dan sebagainya. Warisan dari animisme secara kesimpulan adalah praktek pemujaan roh leluhur yang dilakukan secara beragam oleh masing-masing suku di Indonesia. Masih ada sampai sekarang. Di Tengger itu ada, di suku Tengger nih, ada penghormatan pada leluhur karena mereka percaya ada konsep filosofi hidup 3, harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan alam semesta, dan dengan manusia. Nah makanya mereka mengadakan ritual kesadel, itu penghormatan pada roh leluhur. Di Jawa banyak, sama dengan Bali. Di Nusa Tenggara Timur juga ada praktek pemujaan roh leluhur itu, bahwa diyakini leluhur setelah meninggal itu ada di gunung. Dan makanya gunung memegang peranan penting dalam kehidupan spiritual di Indonesia. Karena diyakini gunung itu adalah roh, tempat para roh. Itu banyak sekali informasinya. Jadi sangat luar biasa, masih panjang. Mari kita lanjut dulu dengan dinamisme. Nah, dinamisme mungkin kalau tadi animisme dia kan berbicara tentang praktek pemujaan roh leluhur. Sekarang dinamisme adalah suatu paham sistem kepercayaan masyarakat yang meyakini adanya kekuatan yang tinggal di tempat-tempat tertentu seperti pohon, batu, sungai, laut, gunung dan lain sebagainya. Dan di praktek dinamisme ini meyakini bahwa tempat-tempat tertentu itu memiliki energi. Itu secara singkat penjelasan tentang dinamisme. Makanya ada orang kalau ke duka nak mancing gitu misalnya, orang sedang duka di sini, sedang duka tiang kal mancing gitu, yang pangten tiang gugul gitu. Nah itu warisan kepercayaan dinamisme itu. Dan terus misalnya kalau kita ke jalan-jalan ke tempat yang pohonnya banyak, di Bali kan tangkuang tongos gentan, ada pohon yang gede, saluknya kaman poleng, di bukanya ada sesaji. Orang berpendapat kan itu kita menyembah pohon, padahal sebenarnya tidak, bahwa diyakini pohon itu menyimpan energi yang bisa dipositifkan, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lebih nyata lagi, contohnya adalah di Tempul.
Itu kan mata air itu. Nah, diyakini ada jiwa, ada spirit, ada kekuatan yang ada di menguasai tempat mata air itu. Dan, nah, jiwa ini bisa dinetralisir dan bahkan dipositifkan untuk menunjang kehidupan manusia. Makanya kudu makin gayanya nggak pelinggih supaya tidak sembarangan orang memanfaatkan energi itu kan. Dan diusahakan bahkan energi itu bisa berpengaruh positif pada kehidupan manusia. Contohnya digunakan penglukatan kan. Kalau orang tidak tahu kan itu dibilang ragam menyembah pohon lah, nyembah ini lah, padahal bukan gitu. Itu praktek dinamisme yang untuk sekarang yang masih kita anut masih dianut, masih diyakini, masih dijiwai. Masih praktekkan Nah, itu dinamisme. Dan ada batu gede je nih di jalan tuh selalu engkaman. Apa ragu nyembah batu? Kan karena batu itu dia memperkuat struktur tanah. Ada beberapa tempat yang ada batu-batu besar itu dianggap keramat. Karena apa? Keramat itu bukan masalah apa ya. Keramat itu artinya tengat. Tengat itu tidak sembarang. Nah, batu yang ada di sana itu punya fungsi yang tidak sembarang. Itu makanya disebut tengat kan? Apa fungsi yang tidak sembarang itu? Adalah dia bisa memperkuat struktur tanah di mana dia ada. Yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang batu yang lainnya. Batu cenik-cenik itu kan nyindang gitu. Batu besar bisa. Kalau ini dipindahkan, kemungkinan struktur tanah di sana menjadi tidak stabil, yang menyebabkan tanah longsor. Itu sudah banyak kejadian nih kan. Orang mau penunggu di sana marah, padahal keseimbangannya kita ganggu. Dan keseimbangannya yang kita ganggu di sana, makanya menimbulkan bencana bagi kita. Dan nah itu dinamisme. Luar biasa. Sekarang totemisme. Totem. Totemisme salah satu kekayaan tertua juga di dunia di samping ini Jadi totem itu sendiri merupakan satu keyakinan, sistem keyakinan yang menganggap bahwa ada binatang suci pelindung suku kan? Binatang suci pelindung suku. Jadi diyakini juga bahwa spirit alam itu itu bisa berwujud apa saja termasuk binatang. Jadi ini lebih ke binatang lah ya. Lebih ke binatang. Jadi ini lebih ke gini dia, tapi dan lebih ke menyesuaikan dengan keadaan alam sekitar. Jadi begini, totem binatang, binatang suci pelindung suku. Kalau dia ada di sekitaran pantai dan danau, cenderung binatang-binatang sekitaran pantai dan danau dijadikan binatang pelindung suku. Contoh di Papua, kalau orang yang di danau, di rawa-rawa itu cenderung binatang pelindung sukunya adalah buaya. Atau enggak kura-kura. Dan diyakini itu adalah sebagai nenek moyangnya. Ada juga kodok besar. Dijadikan ini roh nenek moyang. Agak ke hutan di hidupnya bisa tokek sebagai roh nenek moyang. Tergantung apa yang ada di sana. Terus kalau orang-orang di masyarakat di agak pantai misalnya, bisa jadi ikan ini bukan lentang ikan layaran, bisa jadi itu. Dan bisa jadi penyu kan. Nah, terus kemudian kalau agak naik dikit ke pegunungan dan misalnya di tempat-tempat lain gitu, misalnya contoh di Kalimantan itu kan dia agak ke dalam dan ke hutan gitu. Nah di sana banyak hidup burung rangkong. Nah burung rangkong inilah yang diyakini sebagai perwujudan nenek moyang dalam wujud burung. Dan makanya ada tari enggang di sana. Rangkong itu dalam bahasa Dayaknya enggang. Makanya ada tari burung enggang di sana yang menyimpulkan hadirnya roh leluhur. Nah, burung enggang ini diyakini sebagai penjelmaan daripada spirit roh leluhur. Makanya kepala suku Riko pasti nganggo burung enggang kepala mahkota. Nah, Riko. Terus kemudian kita kembali ke Bali. Di Bali Tengkuang kita bukti nyatanya adalah adanya barong. Itu adalah satu warisan dari kepercayaan totemisme yang ada di Indonesia. Makanya ada barong ket, barong bangkung, barong bangkal, barong sampi, barong gajah dan sebagaimana binatang yang lain kan. Itu adalah warisan dari keyakinan totemisme binatang pelindung.
Makanya beliau disebut Adoni Kang Ratu Mas, Ratu Made dan lain sebagainya, Ratu Agung. Oke. Disebut seperti itu karena penghormatan, simbol dari sinar suci Tuhan, kan? Artinya spirit sebelum mereka mengenal Tuhan bisa diwujudkan melalui binatang. Karena binatang pelindung. Karena yang di Bali Ratu Mas Pepajar, Ratu Mas Lungo, Ratu Gede Lungo dan sebagainya. Itu adalah usaha beliau menetralisir itu. Makanya dia nak praktek ngelawang. Ya. Nah, ngelawang itu menetralisir nih kan. Di mana wilayah yang dilewati beliau nih kan, tapak kaki itu memberikan kesucian. Makanya ngelawang itu sakral. Dan itu praktek totemisme. Oke. Pertanyaan yang agak kritis sedikit. Pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah ketiga ini ada yang lainnya, kepercayaan lainnya, pola kepercayaan lainnya dari 3 ini, dari animisme, dinamisme, dan totemisme ini, atau kira-kira sebagian besar 3 ini saja? Sebagian besar 3 ini. Sebagian besar ini saja. Oke. Apakah antara 3 ini ada yang menganut 1, menganut 2, dan menganut 3, atau dia hanya boleh 1? Misalnya contoh, mohon maaf, bukan bermaksud ini, agama A misalnya. Sekarang kan kita kecenderungannya kita tidak boleh beragama B gitu misalnya. Agama A ya agama A aja misalnya. Apakah saya di animisme saja, saya tidak boleh dinamisme gitu. Kira-kira kondisi pada saat itu gitu. Kalau kondisi saat itu kan kita harus berkaca pada literatur nih. Kalau misalnya tidak juga tertuang literatur, bisa kita refleksikan pada kehidupan zaman sekarang. Oke. Yang paling dekat menurut Tiang bisa kita lihat pada suku-suku di Papua. Karena Tiang langsung ada di sana. Ya. Jadi mereka bisa saja menganut ketiga itu secara berbarengan. Mereka percaya dengan adanya roh leluhur. Mereka juga percaya leluhurnya itu berwujud binatang. Dan ada juga mereka mempercayai bahwa suatu tempat itu memiliki roh atau memiliki kekuatan tertentu. Pas juga sama dan artinya tidak sesaklek kalau dia harus animisme tidak boleh, dia dinamisme tidak seperti itu ya. Seperti itu. Bisa jadi ada yang mix, bisa jadi ada cuma yang satu saja, berarti gitu. Pertanyaan yang kedua, apakah pada saat itu Tuhan sudah ada? Tuhan selalu ada, bahkan sebelum manusia tercipta. Dan berarti pada saat zaman animisme, dinamisme, dan totemisme itu Tuhan ada. Nah, Tuhan itu kan konsep entitas ya, konsep keberadaan. Nah, bisa dijelaskan mungkin? Jadi Tuhan itu adalah sebuah konsep yang dibuat oleh manusia akan adanya spirit yang bisa disebut maha pencipta atau maha penguasa. Karena sebutan Tuhan ini itu kan bahasa manusia bisa berbeda-beda ya. Nah, tapi keyakinan manusia itu tetap sama. Kayak di Biak itu sang maha penguasa langit itu namanya Mangguandi. Mangguandi namanya. Kalau di Dayak misalnya di Kaharingan, saudara kita di Kaharingan itu menyebut sang maha pencipta, maha penguasa itu sebagai Ranying. Ranying disebut di sana. Rago di Bali sebelum ada istilah Ida Sang Hyang Widiwasa, bisa kita merefleksikan dengan sesuunan yang ada di Trunyan sekarang. Yang dikenal dengan Sang Hyang Brutuknya itu. Di sana ada patung besar. Itu sebelum dinamai sebelum kita mengenal konsep Ida Sang Hyang Widi, itu dinamai Batara Datonta. Batara Datonta itu di Prasasti kan. Nah, jadi konsep ketuhanan itu pada masa lalu itu tidak ya seperti sekarang. Artinya sebenarnya kita harus merefleksikan konsep ketuhanan sekarang itu pada masa lalu ya. Jadi gini, pada masa lalu itu siapapun yang diyakini sebagai Tuhan itu, itulah Tuhan yang Maha Esa. As it be. Bagaimana Anda meyakini Tuhan? Itulah dia. Ranying Maha Pencipta, Mangguandi Maha Pencipta, Betara dan Tonta juga Maha Penguasa. Itulah as it be-nya, itulah yang Esa namanya, bukan Eka. Dan nanti kita bahas Esa. Siap. Mumpung ini bicaranya tentang kepercayaan di Indonesia nih, bisa dibantu share nggak beberapa contoh-contoh tentang apa aja sih ada aliran kepercayaan di Indonesia? Tentu sebelum agama masuk mungkin itu atau bagaimana kira-kira tuh? Ada banyak kepercayaan di Indonesia sebelum agama masuk. Dia mungkin lebih dijiwai dengan gini ya, spirit yang tadi ya.
Nah, misalnya di Jawa itu adalah spirit kejawen. Nah, itu cara orang Jawa memuja Tuhan. Nah, terus kemudian di Bali sebelum agama Hindu masuk nih disebut ini apa namanya? Gamo Tirta. Gamo Tirta. Nah, terus di Kalimantan sudah ada Kaharingan. Nah, terus di Sulawesi Selatan juga ada namanya, tapi dia yang lupa. Di sana ada penghayat kepercayaan. Ada percayaan. Di Maluku itu disebut dengan kepercayaan Nauru. Nah, di sana. Jadi konsep ketuhanan mereka sudah berdiri sendiri dengan namanya aliran kepercayaan Nauru. Di Papua sangat banyak sekali seperti yang saya sebutkan tadi itu. Masing-masing suku ini baru suku pantai, belum suku gunung. Gitu. Suku gunung mereka punya sistem kepercayaan sendiri, aliran sendiri. Papua itu kan baru kenal Injil 1860-an. Nah, sebelum itu mereka sudah ada praktek ketuhanan. Kan alirannya banyak sekali. Dan jadi sebelum agama dikenal di daerah-daerah Indonesia, praktek spirit ini sudah ada. Sudah ada. Dan Nah, sekarang kita lebih ke Hindu mungkin ya. Kita lebih ke Hindu. Tadi kita udah berbincang-bincang tentang Indonesia dan kepercayaannya. Bisa mohon di-share tentang bagaimana sih Hindu itu masuk ke Indonesia pertama kali tentu dengan adanya animisme dinamisme. Terus kita ya spesifik di Hindu lah gitu. Bagaimana sih Hindu masuk di Indonesia? Kalau Hindu masuk di Indonesia, ini ada beberapa teori yang berkembang ya. Kalau tidak salah yang di literatur yang saya baca itu ada 5. Ada teori Brahmana, terus kemudian teori Ksatria, teori Waisya, ada teori Sudra dan teori arus balik. Itu yang ada beberapa ahli yang menelurkan teori itu. Di antaranya dulu kepala divisi arkeologi Hindia Belanda, FDK Bos namanya. Nah, itu sering melakukan penelitian di Bali. Terus NJ Krom juga ada, Prof. C.C. Berg juga ada. Dan, masing-masing peneliti ini, Prof. Purbacaraka juga ada. Masing-masing peneliti ini memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri tentang teori bagaimana Hindu masuk. Nah, mungkin pertama itu teori Brahmana. Jadi para penguasa di sini artinya setelah masyarakat itu tinggal menetap, membentuk persekutuan yang disebut dengan desa membentuk sebuah sistem pemerintahan disebut dengan kerajaan. Nah, kerajaan ini tentu membutuhkan ahli di bidang spiritual agama. Nah, maka dari itu mungkin karena perkenalan perdagangan gitu, dikenallah pendeta India. Pendeta India yang diundang untuk datang ke Indonesia. Itu di zamannya kerajaan sebelum kerajaan Kutai Kertanegara, itu abad keempat. Ya, sebelum itu diyakini Hindu masuk karena abad keempat sudah established dia. Kan? Sebelum abad keempat. Sebelum abad keempat. Karena abad keempat itu sudah established, ada kerajaan yang namanya kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai itu disebutkan ada yadnya yang mempersembahkan 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Nah, itu oleh Maharaja Kudunga. Nah, itu membuktikan bahwa Brahmana adalah sebuah profesi kependetaan yang dikenal di India. Nah, itulah yang diundang datang sini untuk menyebarkan agama. Nah, itu teori Brahmana. Tapi kalau teori Ksatria ada juga menyebutkan bahwa ada perluasan wilayah dari India sampai ke Indonesia. Karena perluasan wilayahnya, apa-apa budaya dan agama yang ada di sana dibawa ke sini. Teori Ksatria. Kalau teori Waisya, Hindu itu disebarkan oleh para pedagang. Udah nak berdagang main karena lu ini ngadep dagang kan ya, misalnya. Lantas sejenak di Indonesia, dan ya orang Indonesia apa agama yang dia anut itu ditelurkan pada keturunannya dan juga orang-orang di sekitarnya dipengaruhi. Nah, begitu juga teori Ksatria. Kalau teori Sudra menyebutkan bahwa pada zaman dahulu para pekerja kasar imigran dari India itu dibawa ke Indonesia, ada yang buangan, ada yang kita minta ke sana, hidup di sini. Nah, dia menelurkan agamanya di sini. Nah, teori harus balik lagi satu. Ada orang Indonesia asli belajar ke India.
dia, lalu kemudian balik ke sini lagi bahkan agama. Ada yang teori begitu juga. Yang mana yang benar belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa ini ternyata jawabannya, belum ada gitu. Karena tidak ada catatan sejarah Iya. yang benar-benar dicatat ya. Ya, karena pada saat itu Indonesia ini kan masuk zaman peralihan dari pra sejarah ke zaman sejarah, itu tercatat abad keempat. Baru itu ditemukan prasasti Yupa namanya. Dan pada saat itu Maro nak nawang tulisan huruf Palawa bahasa Dewa Negari. Itu kalau Bali memasuki zaman sejarahnya adalah pada abad ke-8. Oke. Adanya prasasti ini Blanjong dan Hindu. Oke. Pun Hindu juga. Itu teori masuknya Hindu disimpulkan bahwa ada 5. Teori Brahmana, teori Satria, teori Waisya, teori Sudra, teori Waris Balik. Itu yang mana yang benar belum berani ada klaim spesifik tentang itu. Ya. Tetapi semua diyakini benar gitu. Dan Mungkin di beberapa daerah yang Brahmana, beberapa daerah Satria bisa seperti itu. Sehingga bergabung menjadi sebuah agama itu tapi kalau secara perspektif dan perspektif pribadi tiang gitu, nah itu lebih condong ke yang namanya teori Brahmana. Karena di India itu selain Brahmana itu tadi ngomong agama. Ya. Dan yang menguasai itu buktinya adalah wahyu diturunkan pada Maharshi. Maharshi itu adalah Brahmana. Ya. Nah, beliau lah yang menyebarkan ke tempat lain. Dan kalau perspektif tiang gitu. Ya. Oke, terus lanjut. Nah, kalau di Bali sendiri nih, awal banget nih, gimana sih Hindu masuk di Bali? Itu masuk Bali nih ke bersamaan dengan tercatatnya prasasti bahwa Hindu itu sudah menganut Bali itu sudah menganut Hindu, tetapi bukan Hindu yang seperti sekarang kita warisi, masih berupa sekte. Nah, ada beberapa sekte di Bali yang itu abad keberapa itu? Sebelum abad ke-8. Sebelum abad ke-8. Itu ada sekte Bhairawa, terus ada sekte Ganapati, sekte Indra, sekte Brahma, sekte Surya. Genap nih kan? Ya. Artinya sekte ini kan aliran ya. Aliran itu mempunyai satu dewa yang paling diunggulkan. Sekte Surya memuja matahari, sekte Ganesha memuja Uttaragana, sekte Bhairawa memuja Uttari Durga, dan seterusnya. Dan jadi itu yang diginikan di ucuk gitu lah. Kalau sekte Bhairawa misalnya, tentu praktek pemujaannya Bhairawa, misalnya maaf ben keras orang ini minum darah mayat, yang di kuburan, praktek ritual kuburan. Kemudian desan pirannya tentang kalau sekte niki Pasupati itu misalnya, ada sekte Pasupati dipuja Putra Pasupati, pasti tentang kekuatan pada benda-benda ini diutamakan. Terus sekte Brahma memerah semuanya pemujaan pada Hapi, ya Geni Hotra dan sebagainya, Homayatnya Homatraya. Nah, sekte Ganapati, dewa Ganapatinya yang diunggulkan sebagai dewa penolong atau dewa peramal, dewa obat, dewa penghalang bencana. Itu Ganapati. Pada saat itu sebelum abad ke-8 itu kan sudah ada itu warisan dari Jawa, warisan dari luar, banyak nih kemasuknya ke Bali. Kemudian pada abad ke-10 lah itu Empu Kuturan datang ke sini. Dan karena di Bali membiayong sekte ini cara partai sekte kan tuh. Warna putih, warna barak, warna kuning dan sebagainya menjojak di Bali. Saya paling tegah, saya paling sakti, saya paling kene. Oleh Empu Kuturan datang ke sini, dilihat realita bahwa kamu ini sumbernya induknya satu adalah Hindu. Tapi sekte kamu berlain-lainan. Bagaimana caranya pengharmonis nih? Dilaksanakanlah parum, kompromi, musyawarah di Pura Samuan 3 dan jadi pada waktu itu Empu Kuturan mempersilahkan masing-masing sekte itu memaparkan bagaimana yang baik nih. Dan disimpulkan adalah pada waktu itu terwujudlah konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa waktu itu. Sehingga harmonislah Bali sejak saat itu. Buktinya adalah di Pura Samuan 3 itu tonggak tempat parumannya, produk yang dihasilkan itu adalah pemujaan terhadap 3 kekuatan utama Tuhan. Sebagai Brahma sebagai pencipta, Tuhan berwujud sebagai Wisnu pemelihara, Tuhan berwujud sebagai Siwa
sebagai pelebur. Produk konkretnya lagi di Bali, Brahma itu tercipta pura desa, Wisnu tercipta pura pusat, Siwa tercipta pura dalam, dan dari sana akarnya ini. Oh gitu. Dan penyatuan 3 sektor itu. Makanya di setiap desa harus punya 3 Jadi kayangan 3. kayangan 3. Ya, itu kemudian datang lagi ide Betara Daniang Dwi Jenderal, Punirarta nama beliau di di Jawa, atau disebut Daniang Nirarta juga, sampai di Bali disebut dengan ide Pedane Sakti Wawurauh. Nah, itu beliau menyempurnakan lagi konsep warisan Betara Empu Puturan yang tadinya Tuhan dalam wujud horizontal, Brahma, Wisnu, Siwa, usah desa dalam. Sekarang ide Betara dengan Dwi Jenderal menambahkan konsep vertikalnya, Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, yang wujud konkretnya adalah bangunan Padmasana yang ada sekarang. Oh. Nah, makanya pelingnya di rumah, Ya. selain ada rong tiga nih kan, selain sebagai pemujaan Betara Yang Guru, juga pemujaan pada Sang Hyang Tiga Sakti. 3 sakti itu. Brahma, Wisnu, Suara. Oh. Dan terus untuk yang Padmasana itu pemujaan Tuhan dalam wujudnya vertikal, Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Makanya Padmasana itu bentuknya kursi, Padmo, bunga, asana, tempat berstana. Nyen yayat menurut keyakinan raga di Padmasana itu ada di. Makanya yen misalnya sing ngidang tangkil ke Pulau Dijo, nah nyat muling Padmasana. Dan ibarat tiang telepon itu pada atau Betara yang ada di pura-pura yang kita ayat. Itu Betara tiang boleh tangkil saking deki di tiang ayat ngaturan kanan Banten gitu, di Padmasana itu dan Power pemancar sinyal itu tadi nelpon artinya raga. Oke. Dan itu konsep Padmasana seperti itu. Ya. Luar biasa. Oke, berarti banyak sekali terjadi ini ya, dari yang awalnya masih di animisme, dinamisme, lalu masuk dia terkonversi menjadi beberapa sekte, lalu digabungkan sehingga menjadi satu kan gitu. Nah, yang hebat ini kan budaya itu tidak tertinggalkan nih di Bali ini gitu. Betul. Mungkin dengan di tempat lain atau sebut saja misalnya, mohon maaf bukan maksud apa-apa, agama lain gitu, bisa saja budaya itu akan sirna gitu, akan hilang gitu. Dan kita patut apresiasi di Bali ini, dan Hindu juga menjaga banget kan budaya ini gitu. Sampai sekarang kita di Bali pun masih sangat berbudaya gitu. Bahkan kita kalau orang yang tidak paham yang mana agama yang mana budaya, kadang-kadang bisa karena sangat lekat sekali gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa minta tolong dijelaskan tentang agama dan budaya ini dan bagaimana mereka beriringan di Bali ini gitu. Di Bali nggih? Ya, di Bali ya. Perspektif Udah di Bali ya. Perspektif tiang bahwa salah satu ciri unik yang membanggakan dari Hindu adalah di mana dia hadir, budaya lokal, kearifan lokal, nilai-nilai budaya setempat pasti hidup dan dihidupkan. Itu hebatnya Hindu. Ya. Contoh di Bali, sebelum Hindu datang, 2000 tahun sebelum Masehi itu ada pemukiman manusia purba di Gili Manuk. Pemukiman manusia purba di Gili Manuk itu telah dilakukan penelitian oleh para arkeolog. Ditemukan keunikan bahwa gigi atas dari tengkorak manusia purba di Gili Manuk nih sudah rata, seperti diratakan secara sengaja oleh manusia. Nah itu, jadi praktek perataan gigi itu sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Sekarang bertatah. Nah, yang sekarang ketika Hindu masuk, budaya itu yang sudah diwariskan dari zaman prasejarah itu tidak dimusnahkan, malahan dihidupkan, diberikan energi, ditata dan dipayungi oleh Hindu. Bahwa praktek mesangih niki bukan produk Hindu nih, ini produk budaya Bali niki. Makanya tidak ditemukan di India. 2000 tahun sebelum Masehi. Oke. Itu sudah ada, makin di Museum Manusia Purba Gili Manuk masih ada. Oke. Nah, terus kemudian praktek penguburan manusia di Bali dan mengenal ngaben bidan.
Yang ada coba contoh di Trunyan kan ada digeletak kan begitu saja. Ditaruh. Nggih, ada yang dikubur juga, malah di tempat lain tapi di Trunyan digeletak kan begitu saja tidak bau. Dan datang Hindu sekarang, penguburan manusia masih bisa. Dalam agama Hindu itu disebut Mekingsan di Pertiwi. Untuk kemudian Ben Pidan Atmo ini harus segera menyatu dengan Tuhan. Unsur-unsurnya harus dilebur, dipercepat gitu. Makanya ada upacara ngaben. Nah, ngaben itu banyak definisi ya. Ada yang ngabuin, ada yang ngabein dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks mempercepat dia unsur Pancamahabhuta itu masuk ke alamnya masing-masing, itu lebih tepatnya ngabuin, menjadikan dia abu. Ya, jadi unsur jasad ini tulang, daging dan lain sebagainya, darah dan sebagainya itu. Yang ada nak Mekingsan di Pertiwi, bendan pasti gagah ben. Gagah. Kau untuk tujuannya diaben gitu. Diaben dipercepat unsur-unsur ini menyatu pada alam Pancamahabhuta. Sehingga Atman itu cepat sampai ke Tuhan gitu. Nah, budaya penguburan ini tidak serta-merta dihilangkan diganti dengan pembakaran mayat. Enggak. Tetap ada. Mekingsan namanya sekarang. Dan makanya orang-orang Bali yen sing man ngaben yani kangwang Mekingsan malu. Jawat di Pertiwi, jawat di Ageni. Ada nak Mekingsan di Geni, nak tunya legen malu. Kalau sing tidak dilanjutkan upacara intinya, ubur pirata dan lain sebagainya. Tidak dilanjutkan itu. Cukup dibakar saja. Untuk kemudian nantinya dilakukan upacara ngaben lagi. Nah, itu kan sesuai kebutuhan desa Kalapatra masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan dari perspektif Tiang sebagai generasi muda Hindu, bahwa ketika Hindu hadir itu praktek budaya yang ada di masing-masing tempat itu tidak dimatikan. Makanya Hindu itu jelas kalau secara spiritual dia Hindu, secara budaya dia akan menggali kearifan lokal. Makanya ada Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Hindu Toba dan lain sebagainya di mana-mana di Indonesia ada Hindu. Hintan. Bisa ceritakan sedikit Hindu di luar Bali, mungkin ada perbedaan tentang budaya yang termix dengan agama ini, contohnya gitu. Kalau di Bali kan kita sudah sering lah tahu semua ada ngaben dan lain-lain. Kalau di luar Bali sebenarnya atau di Indonesia lah misalnya. Indonesia. Ada yang berbudaya seperti di sini? Ada. Ini kan seperti yang budaya lokalnya tetap dipegang gitu. Iya, tetap ada. Gimana tuh bisa bantu share ceritanya? Di Jawa misalnya kan itu kan Kejawen. Nah, itu paham Kejawen, ada yang menyebutkan dirinya sebagai Budo Jawi Wisnu. Budo Jawi Wisnu. Jadi mereka lebih ke personifikasi Tuhan sebagai Wisnu, pemelihara. Jadi kalau dalam Kejawen, memang sih Tiang bukan orang Kejawen ya, tapi Tiang melihat dari permukaan orang-orang Kejawen. Jadi mereka lebih mensinkronisasi dirinya sendiri kepada Tuhan dan dirinya sendiri dengan alam. Contoh ada misalnya budaya, ini kira-kiranya setelah panen kan istilahnya kan orang Jawa yang tahu. Setiap selesai panen pasti merayakan sesuatu dengan sesaji. Itu sudah pasti itu. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sana. Terus kemudian kepercayaan tentang Ratu Pantai Selatan. Nah, ini kan satu kepercayaan yang meyakini Laut Selatan punya energi yang luar biasa. Terus kemudian diwujudkan dalam bentuk Ratu Pantai Selatan. Terus kemudian di Jawa Barat seperti tadi juga budaya agraris yang menelurkan ini sebenarnya. Itu ada satu budaya tentang panen padi di mana ada satu kesenian yang namanya Cikruhan. Cikruhan itu tarian syukur bahwa banyak dapat ini padi gitu. Nah, dalam budaya Sunda disebut Nyai Dewi Pohaci. Dewi lokal nih untuk seburan. Dewi Nyai Pohaci. Ketika Hindu hadir, kalau untuk kesuburan Dewinya adalah Dewi Sri. Dan jadi Dewi Pohaci dengan Dewi Sri statusnya sama, hanya beda nama. Dan Dewi Pohaci warisan budaya Sunda, Dewi Sri warisan Hindu. Dan sama dengan di Bali, betara rambut sedano, padahal itu betari Laksmi. Tuhan dalam wujud dewinya harta benda, khususnya uang, itu disebut betara rambut sedano.
Oke. Dalam Hindu itu disebut Dewi Laksmi. Di Bali rambut Bali. sedana gitu. Rambut sedana, makanya jadi nak modal rambut sedana jadi. Ah. Itu modalan untuk uang. Ada sabuh emas juga, rangkaian dari ini, dari Siwaratri, Saraswati ya. Saraswati Sabtu. Saraswati Sabtu bin Mandene, Banyu Pinaruh gitu ya. Senin Somoriba. Itu untuk pangan itu. Dari Sri di sana dipuja. Selasa sabuh emas di sana bertaruh rambut sedana dipuja. Itu dari Laksmi. Rebo agar besi. Dan udah kelion. Dan itu praktek-prakteknya. Oke. Oke. Nah, sekarang tadi budaya udah. Nih, Sekarang ritual nih. nih. Ya. Bagaimana kita di Bali kan banyak banget nih. Minta tolong yang sederhana aja gitu, Sederhana, biar kaum Asik. kita ini dan penerus-penerus kita gitu Nih. bisa sedikit lega dan paham gitu. Nih. Mungkin bisa dijelaskan entah dari yang besarnya dulu baru kecil-kecil atau seperti apa polanya, silahkan. Mohon dijelaskan tentang ritual agama Hindu gitu. Nih. Baik, Niki memang agak kritis pembahasan ini karena sensitif dia. Ya. Ada beberapa orang menyatakan bahwa ritual di Hindu itu berat. Ritual di Hindu itu ribet, Yes. mengganggu waktu produktif dan lain sebagainya. Oh banyak itu sensitif Niki, tapi Oke, yang oke. coba berikan perspektif dia Ya. bagaimana memaknai upacara Ya. ini dari sisi generasi muda. Ya. Ya. Pertama yang namanya upacara itu adalah jalan atau media cara kita mencapai Tuhan. Itu satu. Konsepnya itu dulu. Ya. Karena dalam Hindu ada cara mencari Tuhan itu ada banyak. Oke. Tidak jaulian doa gen gitu. Cara mencapai Tuhan itu ada 4 disebut dengan catur marga. Catur marga yang pertama itu bakti marga. Yang kedua karma marga. Yang ketiga jenana marga. Yang keempat raja marga. Kita tidak usah bahas yang lainnya, kita bahas yang ini aja terkait upacara. Yang upacara itu adalah benar-benar satu tuntunan agama Hindu untuk umatnya bisa mencapai Tuhan dari jalur bakti marga. Dan bakti itu adalah rasa kan orang yang rasa bakti, kan yang orang rasa bakti, rasa cinta gitu, pada Tuhan, rasa menyadari bahwa ada entitas di luar spirit kita, bahwa suatu ketika orang Bali itu atau orang Hindu itu rohnya akan kembali ke, dalam bahasa Balinya Sangyang Sangkan Paraning Dumadi. Itu ia yang maha pencipta, asal dan tujuan makhluk hidup. Dan Asal dan tujuan. ya asal Sangkan Paraning Dumadi itu yang menyebabkan kehidupan. Kesana pula lah kita akan menuju nanti setelah mati itu artinya. Nah itu konsep awalnya orang berupacara, bahwa untuk menuju Tuhan itu bisa dilakukan dengan aktivitas persembahan, pengorbanan. Itu bakti marga. Itu bakti marga dalam hal ini adalah menggelar upacara. Simpelnya begini, yang raga ngajak nak luh pesu gitu misalnya, pendekatan pada perempuan, pasti ada hal-hal yang kita lakukan untuk mendapatkan hatinya dia. Pantil pokoknya. Pada saat raga PDKT aja nak luh gitu. Itu pasti ada sesuatu yang kita jalankan gitu. Misalnya membuat janji, ngemang bunga di Valentine, ngemang coklat di Valentine. Itu adalah salah satu bentuk bakti marga raga pada si perempuan tuh. Untuk menunjukkan rasa cinta kasih, dibutuhkanlah pengorbanan, korban suci yang tulus ikhlas. Lain nepuk nak muani ngemang coklat pang tagih ben. Kan tak mungkin itu. Yang ini yang aku kasih coklat supaya ya karena kamu ya artinya gitulah. Artinya PDKT gitu. Kan jempen gitu. Memang sih ada maksud tersembunyi di dalamnya gitu. Banyak ya raga sih patuh cara raga berupacara. Patuh taruh tiang memujat besan ratu dengan cara ini gitu. Pasti ada doa dan harapan di sana. Dan
banyak tiang seger, banyak tiang ini, banyak tiang ketun dan sebagainya. Karena di dalam Hindu, wahai manusia, dari jalan apapun kamu mencapaiku, dengan ketulusan dan kesungguhanmu, kamu akan sampai. Gitu bawa kene nih, tuntunan agama Hindu itu. Wahai manusia, dari jalan manapun kau menujuku dengan kesungguhan dan keikhlasan, kamu akan sampai. Dan mau bakti marga, mau karma marga, cara nak menek gunung nih, uling di Jawa jeban kasal bosakan sekan. Ada nak menek uling sisi kangin, nepung hutan banyak, oksigen banyak, tapi laut dia tidak punya, danau dia tidak punya. Itu. Ada nak uling sisi kelot menek, paseh gan tepuk indah ya. Kalau punyaan sih ada, panas sih menek. Ada yang uling sisi kau. Punyaan sih ada, laut ada, cuman danau ada gitu. Tis ya gitu. Banyak ini marga. Tapi asal konsisten dan tulus, sekan akan sampai ke puncak. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Very nice. Dan itu upacara. Mengapa upacara itu dilakukan di dalam agama Hindu? Karena untuk mencapai Tuhan ada orang berkeyakinan bahwa dengan cara berkorban saya akan menemukan kebahagiaan lahir batin. Moksartam Jagadita ya Caiti Dharma. Mencapai moksartam, kelepasan yang hakiki dapat dilakukan dengan cara Jagadita. Dan makanya Bhakti Marga itu ciri utamanya adalah aktivitas pengorbanan. Salah satunya yajna. Yatnya itu berarti. Nah, yajna ini adalah salah satu wujud daripada cara manusia mencapai Tuhan dalam jalan Bhakti Marga. Dan nah, upacara ini sendiri menurut yang pernah dia lakukan sebenarnya sudah dibagi dengan sangat bijak oleh leluhur kita melalui lontar-lontar tuntunan. Kalau lontarnya apa, tanya ke Ratu Pranda di Griya, dan kalau tiang hanya melaksanakan saja. Ada kepahan pembagian upacara itu 3, kanista, madya, utama. Yang menjadi split pemikiran yang negatif bagi kita sekarang kan kata kanista ini. Nista ini disebut nista, yang dipadankan dengan arti kata nista sekarang yang jelek gitu. Padahal tidak. Kanista ini adalah bagian inti dari upacara. Spesifikasi intinya gitu. Gitu. Kemudian mampu bedek madya ya. Bien mampuan utama. Itu udah kalau dari segi kemampuan. Kalau dari segi kepantasan lain lagi. Masa Merajan Mone dengan Pura Besakih patuh ya kan bukan. Kanti kemargi kan Itu inilah yang membedakan kanista madya utama. Seutama-utama di Merajan rumah-rumah masing-masing tentu tidak sama levelnya dengan di pura besar seperti Pura Kayang Jagat gitu kan. Apin mampu raga nak sing pantes nih gitu. Masih dan raga gitu masih pola pikir kebalik. Besakih nah kamu masih juman-juman mone masih jenik gitu gelar kan sing seimbang dengan Pura Jagat masa cenang sebet sehari ya turun. Dan makanya yadnya itu ampun ada kepahnya 3. 3 ini lah bien kepah masing-masing keluar ada. Nistanya nista, madyanya nista, utamanya nista. Ini masih gitu. Nistanya madya, mediumnya madya, high-nya madya gitu. Utama juga begitu. Low-nya utama, mediumnya utama, high-nya utama. Decen ka jemak nih. Engken caranya landasannya sastra landasannya, dan kembali ke pendekatan sastra dipakai ini. Dan kemampuan juga gitu. Kepantasan dan kemampuan. Desa kalau patra juga pasti nih kan. Contoh jadi cara nak membanten saiban. Membanten saiban di mana-mana itu pasti ada variasi nih. Tuh jadi membanten saiban liu-liu bisa nang satak, membanten saiban sudah kroblah, membanten saiban.
Kan itu problematika kita Iya, di Bali, iya. realnya. Ah. Padahal yang menurut keterangan Nak Lingsir di Griol berdasarkan lontar-lontar yang beliau baca, kan nak Mabatan Saiban itu di Natar Merajaan, Natar Rumah, mungkin di Lebuh itu intinya, nistanya itu lah kemampuan bende atau di suang-suang pelinggih nak ngatur di begitu terusan di tempat-tempat yang kira-kira membuat ketidakharmonisan atau kematian makhluk lain, misalnya tempat rago sampat membersih-bersih. Ini kan matur mantan saya masih ngomong semetak-takan. Itu kan memati makhluk hidup tuh. Itu juga mantan saya dan berkaitan dengan mertel juga. Makanya di Pulu mantan saya juga boleh. Tetapi nista inti dari semua intinya itu adalah di Natar Merajaan, di Natar Rumah, di Lebuh. Nah, Dewan niki orang di Natar Merajaan niki Sang Duta Bucari, di tengah-tengah itu kalau Bucari, di Lebuh Durga Bucari. 3 ini aja mantan saya banyak. Dan tidak sampai 200. ini ada tepuk batu letak geletek tuh ada mantan saya bingung. Ada togong pungkat, karena pungkat ini ada ulum mantan saya benar itu. Nah, itu yang menyebabkan raga itu karena beriaknya itu tidak ada dasar sastranya. Dan masalahnya jadi oleh karena itu raga mengeluh sendiri tesan gitu. Gini, gua pidan waris nak Mabatan Saiban proglah jadi raga main gini pamone masih benar masuk jam kutus jam dasar dia masuk kemudian Mabatan Saiban sama semang gitu. Terutama para menantu-menantu yang baru masuk dan harus itu, 200 sama mantan Saiban. Itu yang menjadi problem gitu. Makanya tidak jarang hal-hal ini menjadi pemicu adanya konflik. Yang paling ketara adalah konversi keyakinan dari agama Hindu ke agama lain gitu. Karena di Hindu tuh orang ribet, orang kene sebentar dulu ribetnya karena apa dan siapa tuh ini. Dan sing nyidang raga ngai nang monto tingkatannya boleh kok diturunkan. Sing nyidang monto masih turun kan bede itu. Kan ada yatnya kan dulu Satwika yatnya, Raja Sikayatnya, Tama Sikayatnya. Satwika yatnya yang tepat dilakukan sesuai dengan petunjuk sastra dan kemampuan pada saat itu. Dan ini sesuai dengan peruntukannya. Raga Nawang sastranya, Raga Nawang artinya, Raga Nawang skupnya, Satwika yatnya. Tapi kalau Raja Sikayatnya awak ngelah modal 100 nagih mayatnya pang selai tali. Sisanya itu norok ngilih ngadaikan di sial-sial ini nipu benda itu. Uluk-uluk lah istilahnya dan bisa kisaga uluk-uluk silin-pis gitu. Bisa renkar nak gadeang pis nak anggo mayatnya. Kan boleh nih kok. Itu karena Pak gengsi. Bisa go do rumah ini montu ya mayatnya masa rago singida. Padahal rago kini status nih. Rago singida. Itu anggo dasar mayatnya Raja Sika yang menjalan. Ego dalam hati menjalan. Benah neng lah nang status di temben bisa siut lah. Di urusan-urusan yang tidak perlu. Sementara urusan intinya dilupakan gitu. Dan Tama Sikayatnya kebalikannya. Tamasika ini adalah yatnya nak malas. Oh, ada yatnya nak malas. Jumlah 1 miliar, penghasilan 100 juta per bulan. Kurang gitu masih. Panak gitu masih. Umah berbagai tempat lah. Modal di sanggahnya. Aduh kok banyak-banyak gitu, yang dikit-dikit aja. Nah, itu Tamasika yatnya nih kok. Itu boleh atau tidak boleh? Dihindari. 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 Yang ngidang Satwika yatnya leh. Artinya yang tertinggi ya. Yang terendah Tamasika. Kalau hindari dua nih Raja Sikayatnya dan Tamasika yatnya. Rajas Tamas. Rajasnya itu yatnya jor-joran, Tamasika yatnya nih yatnya nak malas-malesan. Oke. Dan ya, jadi itulah pentingnya raga uning perspektif lah yang kita pakai. Artinya untuk di rumah itu bagaimana raga nak mayatnya di rumah. Yatnya ini kan ada banyak yatnya. Kalau di secara waktu dulu ada yatnya berkala, ada yatnya yang insidental. Yatnya berkala cernak modalin, mandan saiban dan sebagainya. Kalau insidental nih cernak ngulapan nak kecelakaan itu kan tidak berjadwal kecelakaan gitu. itu insidental. Misalnya rumah kemasukan lelipi misalnya. Dan
Oke. Iya. Nah, sekarang yang terakhir nih. Eh, tadi kan kita nyambung dari yatnya gitu. Salah satu yang paling terlihat gitu di masyarakat, entah itu agama Hindu ataupun tidak, itu ada tempat pemujaan gitu yang mungkin kita sebut dengan pelinggih gitu. Ada yang salah tafsir, bilang bahwa kita memuja batu gitu misalnya, kita memuja batu bata gitu misalnya. Tolong sebagai terakhir nih, kita tutup dengan penjelasan tentang pelinggih itu apa sebenarnya gitu, dan apakah kita memang memuja sebuah benda itu atau seperti apa sih gitu. Lanjutan dari cerita yang tadi itu, dan sebagai penutup ya. Nah, itu kebetulan waktu dia ngajar juga itu menjadi salah satu topik. Karena apa? Karena dia kan ngajar di sejarah kebudayaan Indonesia. Sejarah kebudayaan Indonesia itu juga membahas tentang tadi itu periodisasi zaman prasejarah. Itu harus yang track back ke belakang karena sangat ada hubungannya. Budaya pelinggih di Bali itu awalnya adalah bermula dari zaman megalitikum, zaman batu besar, di mana manusia sudah mulai menggunakan sarana batu untuk pemujaan kepada spirit. Nah, pemujaan pada batu ini, pemujaan pada spirit menggunakan media batu ini, itu memang sudah dimulai dari zaman megalitik. Terbukti dari beberapa peninggalannya. Satu namanya menhir. Menhir itu tugu batu yang dipancangkan tegak lurus untuk memuja spirit atau roh leluhur yang diyakini. Nah, itu Tiang sendiri lihat di Papua. Nah, itu di Papua ada masih sampai sekarang. Tahun 2019 kemarin Tiang ada ke situs megalitik di sana, namanya situs megalitik Tutari. Nah, itu manusia purba zaman itu hanya menancapkan satu buah batu, tiang batu der sebagai media pemujaan pada spirit. Terus kemudian ada namanya dolmen. Dolmen itu adalah meja batu tempat sesajen dipersembahkan. Biasanya ada menhir, di mukanya ada bedolmen. Itu bahwa ketika orang memuja ini, sarana atau persembahan yang dibawa ditaruh di dolmen ini, meja batu nih, untuk memuja spirit di menhir. Itu kita bisa lihat itu sekarang di sini. Ini ada beberapa tempat nih, misalnya bataran-bataran pelinggih itu misalnya di depannya itu tongos nak ngejang pejati, ngejang kebogan itu dari dolmen asalnya nih kan. Tapi termodifikasi. Iya, sekarang ada nak ngaiban kayu tiing, sebenarnya kan ada nak ngai galar tuh misalnya di depannya itu anggo nyejerang kene tempat persembahannya itu. Padahal itu sejak zaman megalitik sudah ada. Itu namanya dolmen. Terus ada namanya waruga. Waruga itu adalah satu benda batu tempat menaruh jasad leluhur, jasad orang meninggal, yang bentuknya segitiga di atasnya seperti seperti atap, terus persegi kubus di bawahnya itu untuk menaruh mayat. Jadi dia posisinya begini, vertikal begini, tidak dikubur. Diberdirikan begitu saja. Itu di Sulawesi masih banyak, dan kubur batu itu masih banyak. Jadi mayat itu diposisikan sebagaimana dia di rahim. Yang pertanyaannya yang unik kan, dia nawan kini posisi terku di rahim. Itu dimasukkan ke dalam batu itu. Nah, terus ininya segitiga itu seperti atap gitu. Nah, bangunan ini dipuja oleh anggota sukunya sebagai tempat pemujaan roh leluhur. Apa tidak sama bangunannya dengan yang begini-begini sekarang? Itu uniknya. Nih, sarkofagus lagi satu. Itu adalah kubur batu. Niko tanam dia di tanah. Ada bentuknya kura-kura, ada bentuknya kubus biasa, tapi di mukanya itu ada bentuk figur kepala binatang sebagai wahana untuk menuju alam sana. Apa tidak sama polanya itu atau struktur bangunan itu dengan lembu, petulangan yang anggo ngaben, apa tidak sama seperti itu? Dan secara secara struktur bangunan, secara struktur bentuk gitu, apa tidak mirip itu gitu?
kan tergulik bener agak. Ya, benar. Nah, dari perkembangan itulah kemudian ketika masuk ke spiritual di Indonesia, artinya Hindu masuk lah teman, itu dikenal dengan istilah pelinggih, kan? Atau tempat di mana spirit itu dipuja. Linggih hango, linggih itu kan bisa duduk, bisa bertempat, Ya. kan? Bisa ditempatkan, bisa didudukkan. Itu konsep pelinggih. Dan makanya ada pelinggih bebaturan seperti ini. Ya. Jadi banyak dia bentuknya, ada padma, ada ini gedong, dan catu limas, ada banyak menjangan saluang. Nah, konsep ini merupakan lanjutan dari kebudayaan kita di zaman prasejarah. Dibayangkan, kan terbukti apa yang dia bilang tadi, bahwa hadirnya Hindu itu memelihara warisan-warisan budaya yang telah hidup sebelumnya, bukan diberangus. Ya. Ini hebatnya. Hebat sih. Ini yang harus kita bangun kebanggaan itu bagi orang Hindu, bahwa kebudayaan di mana Hindu itu baru datang, yang ada sebelum Hindu datang, itu dihidupkan selalu. Kalau dulu konsepnya menhir, dolmen, dan waruga, sekarang berubah menjadi seperti ini. Bangunan-bangunan di Merajan itu contohnya. Padmasana itu kan menhir benar nih kan. Menhir benar-benar menhir itu cuma ukir dari yang paling ada seni juga. Nah, masuknya seni sekarang. Bahwa manusia setelah masuk seni ada filosofi masuk di sana. Jina bedawang nala. Ya Padmasana kan bedawang nala ya. Di bawahnya itu sebagai simbol bumi. Dan begitu ada Padma niki, Padma ngena niki. Padma sebagai wujud hadirnya Tuhan. Bunga teratai. Begitu ada Ben mesti karang gajah dalam bahasa apa? Sanskerta gajah itu disebut asti. Asti. Kenapa karang gajah? Karena filosofinya adalah asti di uling beten ngastiti. Pun dur itu ada karang gua atau karang paksi. Noleh tuun menggajah kan mulai menek ya. Ngastiti dari bawah ke atas. Karang paksi aksi nih di dhuwur ngaksi ke beten. Sehingga terkoneksi. Aduh. Jadi jeput neonnya sih gitu. Ngasti beten, ngaksi dhuwur. Itu jeno filosofi kan leluhur raga pidan. Dan ini adalah semua tugu-tugu pemujaan kepada spirit-spirit yang dispesifikasi di dalam Hindu setelah Hindu masuk. Ada Padmasana universal, siapa saja bisa di sana sebagai pengayatan Sang Hyang Widi. Ini namanya pelinggih Rong Tiga. Rong Tiga itu untuk leluhur dan kekuatan Betara Tiga Sakti. Kemudian ada Pengurah Agung, itu Pengurah. Ini artinya penguasa keamanan di lingkungan kerajaan. Niki dan penyawangan sih penyawangan ke pura-pura tertentu. Sehingga sebagai penghormatan kita karena nyidang dan karena memang butuh gitu, itu dibuatkan pelinggih penyawangan. Penyawangan itu artinya bahasa aluh nih lah, kantor cabang gitu loh. Itu karena itulah uniknya pelinggih-pelinggih nih kan. Dari kekuatan yang maha besar itu bisa diperkecil. Cara kantor pusat misalnya, kan ada kantor daerah perwakilan, kanwil. Begitu bin ada cabang, begitu bin ada cabang pembantu. Itulah konsep pelinggih juga. Gitu. Dan pelinggih di Uluwatu ada nak. Pura Uluwatunya kan ada. Begitu karena joh nangkil ke Uluwatu dan ngai pura penyawangan. Itu di luar rumah. Makanya ada pura penataran Uluwatu, pura penataran Gunung Agung, banyak. Jawa masih nangkil, uling jumlah nih ngai gitu. Ada pelinggih penyawangan pura mana gitu. Itu pelinggih. Nah, pelinggih ini kalau secara ini juga dapat disamakan dengan pemancar. Karena apa? Di dalam pelinggih itu, nak ngai pelinggih kan senjanya bangunan jag-jag jadi. Pelinggih ini tidak berhenti pada tataran struktur fisik, tapi struktur metafisik juga. Dan karena apa? Karena dalam sakralisasi pelinggih itu ada yang namanya petanaman. Ada tanaman unsur di dalamnya
untuk memfungsikan pelinggih ini sebagaimana mestinya. Makanya ngai pelinggih pasti ada nanam pancadhatu. Pancadhatu terdiri dari besi, tembaga, emas, perak, timah. Dan Mbak cari di struktur ini sekarang, struktur kimia, semuanya itu di atas Fe, di atas besi, yang sangat anti dengan karat. Dan itu penghantar listrik terbaik. Makin tinggi dia bilangan logamnya ya. Makin bagus dia menghantarkan listrik. Ya. Nah, kan dia dalam bahasa kimia ini konduktor. Dapat kita lihat di kabel-kabel listrik di luar. Kabel listrik di komponennya kan komponennya ini ada tembaga, ada emas, kuningan dan sebagainya itu hanya kadarnya aja yang berbeda-beda. Meniki kan peripih emas masuk, tembaga. Nika mencirikan ini semua arah pancadhatu. Panca itu 5, dhatu itu kekuatan. Timur, selatan, barat, barat. Di tengah-tengah lagi satu ratna, pancaratnanya. Kenapa ditanam begini? Karena leluhur kita percaya bahwa manusia itu mempunyai energi yang tidak kasat mata. Ketika kita berkonsentrasi, energi ini terfokus untuk ditujukan kepada siapa yang kita tuju gitu. Sama seperti sinyal telepon gitu. Kan gitu? Ada tower menara. Ada nak nelpon gitu. Kan mai laku melu nih. Tower menara ini ke satelit. Satelit ini ke orang yang dituju gitu. Gitu ini masih. Makanya aliran listrik dalam tanda kutip itu dalam diri manusia itu dipancarkan melalui pelinggih-pelinggih ini. Kan? Sehingga ketika kita muspa dan ketika kita sembahyang, konsentrasi pada siapa yang kita puja. Makanya ya nak muspa ke sinadi kene ilah-ilah dia pikir. Dan karena penyatuan batin kita itu akan membawa doa kita kepada siapa yang kita tuju. Itulah konsep pelinggih yang ada di Bali. Pelinggih nak pijel gitu. Apapun itu ya. Itu konsepnya seperti itu sebagai pemancar doa kita itu dalam bahasa gampangnya. Pemancar sinyal kita kepada Tuhan. Atau jadi dunia orang odal di besaki sing ngidang karena Covid jadi ini. Saking rumah mantan ayat. Tuhan kan di mana-mana. Tuhan sing ngai rumah di besaki kan di tongos den dong sing ada Tuhan. Konsep kita Hindu sing gitu. Semua tanah itu suci, tidak hanya di tempat tertentu aja ya. Maka dari itu di tempat suci masing-masing di Merajaan dibangunlah pelinggih itu untuk nyawang gitu. Nyawang itu artinya ngayat secara tidak langsung datang ke sana gitu. Kan tadi nelpon gitu. Itu dia yang penyidang raung mereka kayak dikit yang ngayat. Oh nah sebuah sinyalmu masuk tercatat di satelit ini gitu itu. Dan konsepnya. Makanya bersyukurlah kita orang Bali itu dimudahkan sekali. Sangat dimudahkan sebenarnya. Lebih kecil dari pelinggih-pelinggih di Merajaan. Sebenarnya di kamar kita masing-masing ada pelangkiran. Langkir itu sendiri artinya gunung gitu. Oh gitu. Makanya saya ngidang ke Merajaan, uling mendesak gitu masa berangkat ke kantor cepat-cepat, uling pelangkiran di kamar tadi. Dan itulah konsep pelinggih kita. Kan enak argo sudah dimudahkan, adir argo ribet nah gitu. Iya, benar. Dan oke. Terus kita lanjut dari pelinggih itu kita kenal apalagi misalnya baru membangun atau baru apa tuh ada odalan gitu kan ya. Coba bisa minta tolong dijelasin tentang odalan itu apa sebenarnya itu seremonial kah atau bentuk syukur atau apa gitu agar lebih paham. Untuk generasi muda nih kayaknya kita nih pangsing odalan kadena mayatnya yang buang-buang uang gitu secara berkala gentung pis masing gitu pola pikirnya. Ini yang begini-begini harus jadi spasi. Odalan asal katanya wedal. Wedal itu medal itu pesu atau lahir. Dan karena hari lahir apapun peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia pasti ada tonggaknya. Itulah disebut dengan odalan. Peringatan Hari Pancasila kemarin itu odalan Pancasila tuh. Hari lahirnya kan. Kalau dalam bahasa kita secara ritual Hindu odalan itu
Makanya Konsepnya rame-rame sama ya. makanya rame-rame orang masang poster, masang gini, masang gitu buat upacara. Iya, iya. Kan upacara tuh. Iya, iya. Odalan tuh. Oh. Cuman dengan budaya kita. Iya, agama itu pun gitu. Karena Iya, pentingannya untuk kebangsaan ya namanya hari lahir Pancasila. 17 Agustus Odalan Indonesia 17 Agustus. Odalan itu. Oke. Kalau konsepnya diperluas. Berarti kita melaksanakan odalan secara nasional kemarin. Wah, kok Odalan Indo Sangyang Garuda. Pancasila lah gitu. Oke. Dan tapi yang kita odal, yang kita peringati hari lahirnya adalah nilai-nilai Pancasila itu. Kalau Pancasilanya, mungkin kita kan keodalan ritual lagi. Iya, iya, iya. Odalan ritual kita ambil skup kecil di Merajan. Kenapa kita harus ngodalan? Karena kita harus memperingati tonggak lahirnya aktivitas spiritual kita di tempat kita tinggal. Kita punya aktivitas spiritual di tempat kita tinggal. Iya, iya. Dan tempat untuk kita beraktivitas spiritual disebut dengan Merajan. Kapan itu hari lahirnya? Dan mungkin itulah hari odalannya. Iya, iya. Kenapa harus ngodalin? Itu nih pertanyaannya. Udah harus ngodalin. Karena kita harus satu, pertama bahwa pelinggih-pelinggih kita di sini itu mempunyai energi. Benar ya? Yang seperti yang dia jelaskan itu. Iya. Anggap cara baterai handphone itu misalnya. Handphone ini punya baterai. Tanaman di dasar-dasar pelinggih itu adalah baterainya. Dan pada saat-saat tertentu baterai itu perlu dicas. Dan maka perlu diberikan energi ulang positif gitu. Recharging gitu, supaya energi itu tetap ada. Dan terus kemudian yang kedua adalah nilai-nilai spiritual yang ada dalam agama Hindu itu agar selalu diingat oleh orang yang tinggal di rumah ini. Dan makanya ada odalan. Odalin artinya bahwa kita tinggal di tempat ini itu aktivitas spiritual kita agar selalu terjaga. Itu nak ngodalin, beda dengan nak ngerainan. Dan itu nanti kalau misalnya penting itu ditanyakan silakan. Iya, iya. Jadi kalau odalan sendiri, itu seperti tadi memperingati hari lahirnya peristiwa penting. Dan apalagi di rumah-rumah masing-masing. Gitu. Nah ini kan utama mandala ini. Utama mandala itu sakral. Ciri dari sakral tidak boleh dilakukan sembarang tempat, sembarang orang, sembarang waktu. Ngodal sih tadi gitu. Nggak boleh sembarang waktu dia. Benar kena ngodal langsung tadi gitu. Kita pun berulang tahun seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian anak ngodalan balik aja. Kemudian anak ngulang tahun. Untuk apa? Entah mungkin. Iya, iya. Untuk memperingati. Kan memperingati hari lahir kan. Biar ingat. Kemudian raga ingat kan hari lahir raga. Untuk ingat dengan umur. Iya. Kemudian raga ingat dengan umur. Untuk ingat dengan kewajiban. Kemudian raga ingat dengan kewajiban. Karena fase kehidupan kita itu berlapis-lapis. Kedija raga subuh. Gitu. Iya, iya. Dulu ulang tahun kan, Ya, modalan gitu masih. Iya, iya. Apa di dalam sastra Hindu, bagaimana di Buana Agung begitu juga di Buana Alit. Dan hal yang tidak kau jamah dalam Buana Agung, cobalah kau refleksikan di Buana Alitmu sendiri untuk temukan jawabannya. Dan caranya, kalau menurut perspektif dia, Iya, iya, iya. kenapa kita ngodalin? Karena itu kita harus mengingat uling pidan beraktivitas spiritual. Nilai-nilai spiritual apa yang kita bisa rasakan dalam odalan itu? Ini ada jadi. Nah, dengan odalan nyamo teko, pembakti bareng. Terus kemudian pelinggih terawat. Dengan terawatnya pelinggih ini rasa cinta kita pada Tuhan tetap terjaga. Dan nah begitu Desan, secara aspek kemanusiaannya yang nyamo teko uliane pidan raga saling megerangan anak tepuk di tempat suci jadi kan hal-hal begitu hendaknya dihilangkan. Kan sih mungkin raga memuja Tuhan dengan kemarahan. Apa guna odalan kalau begitu? Ya. Dan ini kalau menurut perspektif dia. Jadi odalan itu mungkin bisa jadi pingat juga ya. Pingat, pingat itu pentingnya untuk mengingat gitu ya. Nih. Bagaimana dengan tadi sempat dimention rainan? Rainan tios mulai dengan odalan. Kalau odalan itu adalah rainan kita pribadi. Tapi rainan belum tentu ngodalin kan. Oke. Karena rainan ini ada yang berdasarkan paukon, ada yang berdasarkan penanggal purnama bulan. Misalnya paling gampang untuk kita nak Hindu orang muda-muda. Udah ada rainan di Bali, part kan. Oke.
Cara ngitungnya ini. Kan gampang nih beragama nih. Kalau yang inilah yang perlu yang gampang-gampang. Gua pun buku ada 30. Jari kita ada 5. Oke. Ngitungnya mulai dari sini Sinta, Landap, Ukir, Kulantir, Taulu. Ben balik Gumrag, Waliga, Wadakidan, Jilongi, Sungsang. Ben balik Dungulan, Kuningan, Langkir, Endang Siap, Pujut. Ben gitu terus putar nih ki. Oke. Ini ya. Rarayan ada 4 kan. Budak Leon, Tumpak, Budak Cemeng, Anggar Kasih. Ini kan rarainan kan. Yang secara pewukot Ya. Budak Leon, Tumpak, Budak Cemeng, Anggar Kasih kosong. Ini kosong nih ki. Bang nih ki. Ya. Karena tadi Sinta, Landap, Ukir, Lantir, Tolu, Gumrag, mereka kan ada ya itu kan. Budak Leon pasti Sinta, Pagar Besi udah kenal. So Sinta, Landap kan, Tumpak Landap. Ukir sudah, Budak Cemeng, Ukir. Kulantir, Anggar Kasih, Kulantir. Di Tolu sih ada rainan kosong. Man, tega mangkian. Ben balik Gumrag, Budak Leon, Gumrag. Ben Tumpak Warigal. Budak Cemeng, Wariga Dian. Anggar Kasih, Julung Wangi kenal. Sungsang sehingga ada kemudian Bang. Terus gitu. Budak Leon Dungulan san. Galungan. Betul. Tumpak Kuningan. Anggar Kasih. Budak Cemeng. Dungulan Kuningan Langkir. Budak Cemeng Langkir. Terus kentan. Itu caranya ragam rarainan papat kan sebenarnya rarainan Hindu tuh. Sehingga ada lebih nih. Hanya dilakukan berkala. Dan ini kosong ragam bang ruang bernafas ini. Ini orang kita uyak rarainan sing kok. Toh pun juga dalam satu buku ini cepok kan toh kan. Budak Leon Dungulan, Budak Leon Gumrag kan di Buddha nih kan. Somo, Anggara, Puraspati, Sukra, Sanicara kan sing ngudiang kan. Dan ini orang nguyak odalan sing ya masih pat kena raya narga di Indo secara ini di Bali ya secara upawukon yen secara purnama masing-masing purnama raya purnama ning kase purnama ning karo purnama ning ketiga keempat itu biasanya odalnya besaki kedase ya biasanya 4, kelima, keenam, kepitu, kaulu, kesanga, kedasa, jiesta, sanda yang kemarin modalan. Apa namanya? Raya purnama. Ada nak ngodalan di purnama, ada nak ngodalan berdasar pawukon. Okay. Jadi rerainan itu adalah aktivitas spiritual manusia, di mana hari itu merupakan akumulasi waktu yang energinya khusus. Hari itu kan waktu itu. Ya. Diyakini pada saat hari itu pertemuan unsur-unsur waktu itu menghasilkan energi yang lebih daripada biasanya. Hari baik mungkin baik. Dan karena yang ada nak kenal Dewasa Ayu juga di Bali. Dewasa Ayu pertemuan perhitungan niki lebih rumit lagi raga yang satuang agak kembali rumit ternyata gitu. Bisa mengerti kan. Artinya secara simpelnya hari-hari waktu-waktu yang ada dalam kehidupan manusia ini sesekali mereka akan berhimpitan untuk menimbulkan boost energi yang lebih dan sehingga perlu diadakan rerainan karena energi pada saat itu lebih daripada biasanya. Aktivitas spiritual yang kita lakukan agar diupayakan lebih gitu. Makanya ada nak membantan kajian Kleon, ada nak membantan di rarainan niki, kan? Nggih. Mantap. Lingsir niki. Oke. Terus terakhir statement terakhir, masukan terakhir, informasi untuk rekan-rekan di perspektif talk ini, terutama teman-teman Hindu dan di Bali mungkin yang sedang mencari informasi jati dirinya mungkin atau apapun itu. Terus Bagus Surya memberikan statement akhir penutup dan mungkin motivasi sedikit agar kita nyaman beragama gitu. Pertama, semua ininya kesempatannya di sini yang ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalau secara kesejarahan yang simpulkan dari pembicaraan kita perspektif hari ini kan ya. Secara kesejarahan Hindu adalah agama tertua di dunia
dan pertama datang ke Indonesia. Itu sejarah nih kok. Ya, ya, ya. Yang kedua, bahwa Hindu itu selalu menghidupkan lokal genius dan nilai-nilai budaya lokal yang sebelumnya telah ada. Itu. Lalu yang ketiga, berbanggalah kita menjadi orang Hindu, karena Hindu itu menyimpan nilai-nilai yang lahirnya berlapis dari zaman-zaman sebelumnya, sehingga terjadi pendalaman di sana. Penghormatan kepada tempat, kepada leluhur dan sebagainya ini kok sudah teruji lintas zaman nih kan, kepada binatang dan lain sebagainya. Makanya keharmonisan kita di Hindu itu adalah harmonis pada Tuhan, harmonis kepada sesama manusia, keluarga dan masyarakat, juga harmonis pada lingkungan. Itu ajaran universalitas Hindu nih kan. Jadi tanda plus di sana adalah simbol keseimbangan. Itu kesimpulan dari hari ini, bahwa kita harus bangga menjadi orang Hindu, karena Hindu itu membawa jiwa nilai-nilai dari kearifan lokal yang telah ada sekian lapis zaman sebelum Hindu itu ada. Lalu kemudian kalau secara budaya di Bali, Hindu itu melahirkan budaya Hindu Bali, agama Hindu Bali. Agamanya Hindu, budayanya Bali. Yang keunikan ini tidak dijumpai di tempat lain. Nah, keunikan ini hendaknya selalu kita jaga. Jaganya di mana? Di Bali jaga nih. Dan karena kearifan lokal ini tumbuhnya di Bali untuk kepentingan kehidupan orang Bali, yang sesuai dengan topografi, demografi tempat di mana Hindu itu hidup. Sehingga janganlah coba membali-balikan Hindu di daerah lain, atau janganlah kita mengindia-indiakan Hindu kita di Nusantara. Karena Hindu di Nusantara itu karakteristiknya beragam. Hindu di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Hindunya beda-beda karakteristiknya. Dan jangan coba diselaraskan atau jangan coba disamaratakan, disamakan versi gitu. Karena itu justru akan menolak atau melawan karakteristik Hindu itu sendiri. Sehingga banggalah Hindu itu Hindu Nusantara. Di mana-mana ada Hindu, warisan budaya Nusantaranya hidup, itulah yang dijaga. Jangan coba-coba membalikan Hindu Jawa, Hindu Kalimantan, jangan coba dibali-balikan, apalagi di India-Indiakan. Karena bukan anti Hindu India, enggak, budayanya harus difilter. Dan untuk hidup di Indonesia, khususnya di Bali. Dan luar biasa. Semua nih Ratu Haji sudah sama-sama berbagi informasi. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita bisa jadi hidup lebih baik. Apapun caranya, semua kita harus menjaga warisan dari leluhur kita, dan tentunya juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama Nusantara ini. Kita akhiri dengan Paramasanti. Semua Niki. Om Santi, Santi, Santi. Om.